Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat selalu, salam sehat, salam semangat. Tetap semangat. Mudah-mudahan di saat seperti ini kita masih bisa menjaga kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di masa COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan, jaga emosi, dan tetap sehat dan semangat. Baik, para siswa dan siswi, alhamdulillah di pertemuan ini saat ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi transaksi yang ini merupakan materi lanjutan dari kelas 11 khusus untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran di SMK Putra Pelita Tanjolaya kelas 12 tahun 2020-2021. Perkenalkan, saya Husain Hidayatullah sebagai fasilitator dari administrasi transaksi. Nah, di administrasi transaksi di kelas 12 ada beberapa materi khususnya di semester 5 yang akan kita pelajari sama-sama. Di antaranya yang pertama adalah mengoperasikan mesin pembayaran dan alat hitung, mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai, dan yang ketiga adalah mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Ini global materi yang akan kita pelajari khususnya di semester 5 sekarang ini. Di materi pertama kita akan berbicara tentang mengoperasikan mesin pembayaran dan alat hitung. Pada materi ini kita akan mempelajari, kita akan mengamati dan mempraktekkan bagaimana melaksanakan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran dan alat hitung. Nah, mesin pembayaran alat hitung di sini kita akan bicara tentang jenis-jenis uang, kemudian berbicara tentang mesin-mesin pembayaran transaksi, kemudian juga mengoperasikan bagaimana mengoperasikan alat hitung itu dengan baik dan benar. Nah, alat pembayaran. Di alat pembayaran kita mengenal berbagai jenis alat pembayaran. Sebenarnya alat pembayaran atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pembayaran baik secara tunai ataupun tunai tidak hanya dalam bentuk uang. Umumnya kita semua mengenal melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang. Padahal pada zaman dahulu sebelum adanya uang, orang sudah melaksanakan transaksi pembayaran menggunakan barang-barang atau benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, di sini tidak semua uang, tidak semua benda dikategorikan sebagai uang. Ada indikator-indikator tertentu bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai uang. Suatu benda dikategorikan sebagai uang jika benda tersebut memiliki syarat-syarat yang dapat diterima secara umum. Di antaranya yang pertama itu acceptability, atau benda tersebut dapat diterima secara umum. Contoh, persyaratan suatu benda menjadi uang adalah penggunaannya dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun sebagai pembayaran utang. Nah, jika benda tersebut bisa diterima secara umum, nah ini hanya satu indikator bahwa benda tersebut dapat dikategorikan sebagai uang. Yang kedua adalah stability of value, memiliki nilai yang stabil. Jika nilai mata uang suatu negara atau mengalami fluktuasi atau mengalami penurunan secara tajam, maka masyarakat negara tersebut tidak akan mau menggunakannya sebagai alat tukar, sehingga akan mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung. Artinya, benda tersebut harus memiliki nilai tukar yang stabil. Yang ketiga adalah storable. Benda tersebut mudah disimpan dan fleksibel. Bentuk fisiknya tidak terlalu besar, sehingga mudah dilipat dan disimpan dalam saku atau dompet. Ini indikator ketiga, benda dikategorikan sebagai uang. Yang keempat adalah portability. Artinya benda tersebut mudah dibawa kemana-mana
tidak ribet, ya, simple, bisa dimasukkan ke mana saja, bisa dibawa di bagaimana saja, dan yang terpenting memudahkan untuk melaksanakan pembayaran. Yang kelima, durability, tahan lama dan tidak mudah rusak. Benda tersebut dikategorikan sebagai uang jika benda tersebut memiliki bahan yang emang tidak mudah rusak, tahan lama, tidak mudah sobek, tidak mudah karat, dan ini salah satu indikator yang kelima dari benda dikategorikan sebagai uang. Itu durability, memiliki tahan lama. Yang keenam, divisibility. Artinya benda tersebut mudah dibagi-bagi menjadi nilai nominal yang kecil-kecil atau nominal yang parsial-parsial. Nah, nilai asli ini tidak merubah dari nilai uang tersebut. Yang ketujuh adalah scarcity. Scarcity adalah uang harus memiliki ciri-ciri khusus agar tidak dipalsukan, tidak mudah dipalsukan. Karena bagaimanapun juga suatu alat pembayaran yang digunakan secara sah di suatu negara harus memiliki identitas khusus agar benda tersebut atau uang tersebut tidak mudah dipalsukan, sehingga ini akan memudahkan pemantauan, akan memudahkan transaksi, akan memudahkan menumbuhkan asas kepercayaan antara pembeli dan penjual. Itulah tadi yang dimaksud bahwa uang sebagai alat pembayaran jika memiliki atau benda-benda tersebut dikategorikan sebagai uang untuk melaksanakan pembayaran jika memiliki 7 karakter dari uang tersebut. Di antaranya tadi acceptability, stability of value, storable, portability, durability, dan divisibility serta scarcity. Berikut kita akan coba mengulas sedikit tentang fungsi-fungsi dari uang. Ini adalah uang tersebut sebenarnya memiliki 2 fungsi utama. Ada yang disebut dengan fungsi asli, ada yang disebut dengan fungsi turunan. Nah, fungsi asli ini adalah fungsi dari uang tersebut, uang asli uang tersebut. Yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar. Uang digunakan sebagai alat transaksi untuk melaksanakan tukar menukar. Di sini digunakan untuk mempermudah kegiatan pertukaran. Dulu orang menggunakan pertukaran menggunakan barter, melaksanakan pertukaran menggunakan atau disebut dengan barter, tukar menukar barang. Nah, ini ada beberapa kelemahan pada saat kita melaksanakan transaksi menggunakan sistem barter. Yang pertama adalah beberapa kelemahan tersebut diantaranya adalah kesulitan menemukan konsumen yang menginginkan barang untuk alat tukarnya. Karena itu harus ada kesepakatan, barang yang ditukar harus sama memiliki fungsinya atau disepakati fungsinya oleh kedua belah pihak. Nah, disinilah uang digunakan sebagai alat untuk tukar menukar. Karena akan lebih mudah mempercepat proses transaksi dan tadi akan proses transaksi akan dilaksanakan secara mudah dan cepat. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang difungsikan sebagai satuan hitung atau unit of account karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai. Karena dalam uang tersebut ada nilai nominal, ada nilai yang tercantum dalam uang tersebut. Ada misalkan 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Nah, uang di sini untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan serta besar kecilnya kekayaan dan pinjaman. Itu fungsi asli yang kedua dari uang. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau valuta. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau value karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Itu beberapa fungsi asli dari. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis uang. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami, bisa mengerti tentang fungsi dari uang tersebut. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Uang
yang beredar di masyarakat banyak bermacam jenisnya. Mari kita ulas sama-sama, ada apa saja uang yang beredar di masyarakat, apakah uang logam dan sebagainya, atau masuk kategori yang manakah uang-uang yang beredar di masyarakat tersebut. Nah, yang pertama adalah pengelompokan uang berdasarkan bahan baku pembuat uang tersebut. Nah, kita kenal ada uang kertas dan uang logam. Ini sudah jelas karena pada saat kita mendefinisikan uang kertas atau yang tergambar pada saat kita menggunakan uang kertas, inilah seperti contohnya uang kertas yang beredar, yang sekarang beredar di masyarakat atau digunakan sebagai alat transaksi, mulai dari pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan pecahan tertinggi adalah 100.000 rupiah. Di sini di uang kertas tersebut memiliki karakteristik sendiri. Pertama, dari bahan baku kertas yang digunakan adalah kertas yang kualitasnya sangat baik, tidak mudah sobek, tidak mudah hancur, dan tinta yang digunakan pun adalah tinta yang memang tidak luntur. Dan uang kertas tersendiri memiliki pengamanan tertentu yang masuk kategori uang atau kategori benda yang sulit untuk dipalsukan. Yang kedua adalah uang logam. Uang logam adalah uang yang memiliki bahan baku atau bahan dasarnya dari logam, umumnya dari emas atau perak, karena kedua logam tersebut memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, serta dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai uang. Uang logam yang digunakan saat ini adalah uang logam pecahan 50 rupiah, 100, 200, 500, dan 1.000 rupiah. Yang kedua, kategori yang kedua adalah berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda tersebut. Ini ada dua jenis. Yang pertama kita sebut dengan uang penuh atau full bodied money. Yang dimaksud dengan uang penuh apabila nilai yang tertera pada uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah uang tanda atau token money. Apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi nilainya dengan bahan yang digunakan, atau dengan kata lain nilai nominal uang tersebut lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Nah, ini kita ambil contoh nilai intrinsik, nilai bahan pembuat uangnya, dan ini nilai nominalnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh apa itu intrinsik atau itu nilai ekstrinsik. Yang kategori yang ketiga adalah berdasarkan lembaga pembuatnya. Nah, ini ada yang disebut dengan uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal, uang yang berbentuk uang, atau uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, ini mulai dari uang logam, uang kertas, uang pecahan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu 100.000 rupiah. Itu kita sebut uang kartal, dan uang tersebut sah digunakan sebagai alat transaksi yang sehari-hari di dalam satu daerah tersebut. Yang kedua adalah uang giral atau uang yang tidak dalam bentuk uang, atau uang yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang hanya beredar di kalangan tertentu saja. Ya, contohnya cek, kartu kredit, giro, dan lain sebagainya. Itu adalah uang kartal dan uang giral. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kawasan berlakunya. Di sini ada dua, ada yang disebut dengan uang domestik atau uang yang berlaku, uang yang beredar hanya di satu wilayah negara tersebut, atau uang yang berlaku, uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah yang digunakan oleh satu negara atau satu wilayah tertentu saja. Contohnya rupiah yang menjadi mata uang kebanggaan masyarakat Indonesia hanya berlaku, umumnya berlaku di wilayah yang berada naungan negara Republik Indonesia. Kemudian uang ringgit Malaysia, sama, uang ringgit dominan berlaku di wilayah Malaysia saja.
Yang selanjutnya adalah uang internasional atau kita sebut juga uang falas. Uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah tertentu saja, tetapi digunakan sebagai alat transaksi di seluruh wilayah, di seluruh negara. Contohnya dolar. Dolar merupakan mata uang Amerika. Dolar diterima di Indonesia, dolar diterima di Malaysia, dolar diterima di seluruh negara selama negara-negara tersebut memiliki kesepakatan penggunaan mata uang dolar sebagai alat transaksinya. Demikian pembahasan yang pertama di pertemuan pertama ini yang membahas tentang uang, mulai dari definisi uang, kemudian fungsi-fungsi uang dan jenis-jenis uang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu meskipun sedikit berbagi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita pada pertemuan kali ini, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana mengoperasikan mesin-mesin bisnis atau mesin-mesin transaksi baik pembayaran secara tunai ataupun non tunai. Untuk masukan dan saran kritiknya silahkan hubungi nomor yang tertera di depan atau hubungi Instagram saya, dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, salam sehat, salam semangat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.